Perkenalkan, nama saya Tina Wacisma Mora dengan NIM 19059050. Saya akan menjelaskan tentang materi presentasi bisnis di era digital. Pengertian presentasi. Presentasi merupakan gabungan dari seni dan pengetahuan. Keduanya membutuhkan bakat, keahlian, dan keterampilan. Cara yang sama memengaruhi presentasi bisnis tidak dapat dilakukan tanpa pembicaraan yang karismatik. 7 hal yang berhasil diubah teknologi untuk cara presentasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu menghilangkan kesulitan teknis. Coba Anda ingat kembali kapan terakhir kalinya Anda melakukan presentasi tanpa komputer. Sekarang Anda bisa melakukan presentasi dengan menggunakan flashdisk dan menghubungkannya ke komputer dan proyektor tanpa perlu setiap repot membagikan selembar kertas atau dokumen kepada peserta. Yang kedua yaitu teknologi meningkatkan kepercayaan diri. Dekatnya persaingan bisnis sekarang menjadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang menderita gangguan panik dan kecemasan. Karena itu, kehadiran teknologi banyak membantu orang-orang yang memiliki kemampuan speak yang terbatas. Yang ketiga yaitu jarak bukan lagi masalah. Yang keempat yaitu multimedia menjadi faktor penarik terbesar. Yang kelima yaitu sharing online memudahkan segalanya. Yang keenam yaitu virtual realita membawa babak baru. Yang ketujuh yaitu kecerdasan buatan semakin umum digunakan. Jenis-jenis presentasi. Yang pertama itu presentasi dadakan, merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya persiapan. Yang kedua yaitu presentasi naskah, merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasi seseorang pembicara melakukan dengan membaca naskah. Yang ketiga itu persiapan hafalan, merupakan jenis presentasi yang dilakukan menghafal teks yang disediakan. Yang keempat yaitu presentasi extemporal, merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibandingkan jenis presentasi lainnya. Selanjutnya itu macam-macam presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint, merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Yang selanjutnya yaitu Personal, dengan interface yang indah dan mudah, pembuatan presentasi menjadi kegiatan yang menyenangkan. Yang selanjutnya itu Open Office, tidak jauh berbeda dengan Writer atau teks dokumen yang mirip Microsoft Word. Yang terakhir yaitu Magic Point, merupakan suatu alat bantu presentasi berbasis Windows. Manfaat presentasi yaitu sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti, menyediakan pembantu untuk menjabarkan dari materi. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Memupuk mental yang ada di dalam diri pembawa materi presentasi. Syarat-syarat presentasi yaitu menguasai materi dan membahasa dengan baik, mempunyai keberanian, memiliki ketenangan sikap, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Yang terakhir itu memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan canggung. Teknik presentasi itu yang pertama presentasi motivasi dengan menggunakan 5W dan tambah 1H. Yang kedua itu prinsip perhatian. Pendengar akan memperhatikan pembicara apabila yang disampaikan menarik. Yang ketiga itu prinsip penggunaan. Prinsip ini menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu kegunaan dari uraian ceramah yang disampaikan. Yang keempat yaitu prinsip keinderaan. Prinsip ini seseorang pembicara untuk menggunakan alat yang berhubungan dengan panca indera dalam melakukan pembicaraan atau presentasinya. Yang kelima yaitu prinsip ulangan. Prinsip mengharuskan pembicara untuk mengulang kembali materi yang dipresentasikan.
yang keenam yaitu prinsip pengertian. Ketika mempresentasikan suatu hal, seseorang pembicara dalam menyampaikan informasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.